Alhamdulillah, alhamdulillahi wasi'il fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanati lidhabil imani wal ihsan al-ghaniyil ladzi lam tazal sahaibu wujudihi tasihul khairati kulli waqtin wa awani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah daimul mulki wa sultan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu min naw'il insan sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal ihsan. Amma ba'd, ayyuhal ikhwan, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atih bimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahi. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basyir. Jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di bulan Rajab yang mulia ini. Pada kesempatan ini kita kembali memperingati peristiwa besar dan istimewa, yaitu peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, sebagai umat Islam, kita harus mengetahui apa makna Isra Mi'raj, bagaimana kisah perjalanan Nabi dalam Isra Mi'raj, dan apa pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Isra Mi'raj adalah peristiwa yang agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberi keistimewaan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan perjalanan mulia bersama malaikat Jibril, mulai dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian dilanjutkan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basyir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami diperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia, Allah, adalah Maha mendengar lagi Maha penyayang. Jamaah Jum'ah yang berbahagia, Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah Sirah Nabawiyah juz 2 halaman 19 menceritakan bahwa keesokan harinya setelah Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra Mi'raj, Nabi menyampaikan peristiwa tersebut kepada kaum Quraisy. Mayoritas orang Quraisy ingkar terhadap kisah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Bahkan sebagian kaum muslimin ada yang kembali murtad karena tidak percaya terhadap kisah yang disampaikan Rasulullah tersebut. Melihat hal tersebut, ada satu sahabat yang bergegas untuk membenarkan kisah Isra Mi'raj, tidak lain adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Maka kita patut bersyukur sebagai umat muslim yang dilahirkan pada zaman ini, kita masih diberikan kepercayaan terhadap peristiwa tersebut tanpa mengingkari sedikit pun. Oleh karena itu, rasa syukur itu kita wujudkan dalam menggali pelajaran yang ada di dalam kisah Isra Mi'raj itu sebagai wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa pelajaran yang dapat kita ambil dari peringatan Isra Mi'raj tersebut? Syekh Ali Muhammad Shalabi dalam kitabnya Sirah Nabawiyah Irdul Waqa'i wa Tahlil Ihdas juz 1 halaman 209 menjelaskan. Pertama, Isra Mi'raj adalah kemuliaan dan keistimewaan dari Allah kepada hamba tercintanya, yaitu Rasulullah SAW.
di mana Rasulullah baru saja mengalami hal yang amat menyedihkan, yaitu wafatnya Sayyidatina Khadijah sebagai istri tercinta yang selalu mengorbankan jiwa, tenaga, pikiran dan hartanya demi perjuangan Rasulullah, serta wafatnya paman tercinta yaitu Abu Thalib yang selalu melindungi Rasulullah dari kekejaman kaum Quraisy. Allah ingin menguatkan hati Nabi dengan melihat secara langsung kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati Nabi semakin mantap dan teguh dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa siapapun yang berjuang di jalan Allah, menegakkan agama Allah yaitu agama Islam, seperti dengan memamurkan masjid, memamurkan majelis ilmu, berzikir, terutama lagi menjalankan ibadah fardu, maka Allah akan memberikan kebahagiaan dan keistimewaan baginya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kewajiban menjalankan sholat 5 waktu bagi setiap muslim. Syekh Mustafa Asy-Syibai dalam kitabnya Sirah Nabawiyah Durus wa Ibar jilid 1 halaman 54 menjelaskan bahwa jika Nabi melakukan Isra Mi'raj dengan ruh dan jasadnya sebagai mukjizat, sebuah keharusan bagi tiap muslim menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala 5 kali sehari dengan jiwa dan hati yang khusyuk, tidak hanya dengan raganya yang melakukan ritual peribadatan, tapi juga hatinya, jiwanya merasa menghadap dengan penuh kekhusyukan. Dengan sholat yang khusyuk, seseorang akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia malu untuk menuruti syahwat dan hawa nafsunya, malu untuk berkata kotor, malu untuk mencaci orang lain, malu untuk berbuat bohong, dan sebaliknya lebih senang dan mudah untuk melakukan banyak kebaikan. Hal tersebut demi untuk mengagungkan keesaan Allah, kebesaran Allah, sehingga dapat menjadi makhluk Allah yang terbaik di muka bumi ini. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, Isra Mi'raj adalah mukjizat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perjalanan beliau dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, dalam sejarah itu adalah perjalanan pertama manusia di dunia menuju luar angkasa dan kembali menuju bumi dengan selamat. Jika hal ini terjadi di zaman Nabi, maka ini memberikan pelajaran yang sangat luar biasa. Ada ilmuwan yang pernah menuju perjalanan keluar angkasa tapi hanya pada sampai bulan, yaitu Neil Armstrong, dan itu pun baru terjadi pada tahun 1960. Artinya orang Islam, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sudah pernah melakukan perjalanan itu lebih dari 1 abad yang lalu, bahkan 14 abad yang lalu. Hal tersebut memberikan pelajaran bagi umat Islam agar mandiri, belajar, bangkit dan meningkatkan kemampuan, tidak hanya dalam masalah agama, sosial, politik, ekonomi, namun juga harus melek terhadap sains dan teknologi. Maka Universitas Islam seperti Unisula ini sangatlah tepat apabila memiliki program studi yang mengajarkan mahasiswa untuk melek terhadap sains dan teknologi agar umat Islam tidak ketinggalan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perjalanan menuju luar angkasa adalah sains dan teknologi tingkat tinggi yang menjadi salah satu tolak ukur kemajuan umat dan bangsa. Jamaah Jumat rahimakumullah, semoga kita semuanya termasuk mahasiswa-mahasiswa kita menjadi generasi yang agamis, yang religius dan melek terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat menjadi salah satu wujud ketakwaan kita sebagai interpretasi dari keimanan kita terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.